Baik Bapak Ibu semuanya, masih berkait dengan pembahasan soal simulasi CPKN 2021. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas soal TWK nomor 11-20. Ini adalah simulasi CPKN 2021 pada sesi pertama. Baik, langsung saja ke soalnya. Soal nomor 11. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi A. Sungai Mahakam, B. Sungai Musi, C. Sungai Kapuas, D. Sungai Berantas, E. Sungai Bengawan Solo. Ya, kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu tertua yang terletak di tepi Sungai Mahakam. Itu jawabannya A. Sungai Mahakam itu terletak di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Nah, diperkirakan kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 Masehi. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dikarenakan A. Pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerah. B. Pemerintah pusat kurang bertanggung jawab atas daerah. C. Pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya. D. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah. E. Pemerintah daerah agar turut membantu tugas pemerintah pusat. Oke, tugas pembantuan ini ya kan diberikan kepada daerah. Ini diberikan karena pusat memiliki keterbatasan dalam melaksanakan atau menyelesaikan urusan-urusan yang ada di daerah. Sehingga jawabannya adalah ya, pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan di daerah, yaitu D. Oke, lanjut soal nomor 13. Selain menerapkan sistem Kulturstelsel di Jawa, pemerintah kolonial juga melakukan kebijakan serupa di Sumatera Barat dengan mewajibkan penduduk menanam komoditi ekspor berupa A. Kopi, B. Padi, C. Lada, D. Tebu, E. Tembakau. Oke, Kulturstelsel ini ya merupakan sistem tanam paksa di mana penduduk pribumi itu dipaksa untuk menanam tanaman komoditi ekspor seperti kopi misalnya. Nah, sistem tanam paksa ini diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Ya, ini pada tahun 1830 sampai tahun 1883. Nah, Kulturstelsel ini dikeluarkan karena kebijakan sistem sewa tanah sebelumnya yang diberlakukan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari tahun 1811 sampai 1816 gagal memenuhi kebutuhan ekspor. Namun, secara garis besar, tujuan Kulturstelsel ini adalah untuk mengatasi krisis keuangan Belanda usai terjadinya Perang Jawa. Nah, ini komoditi ekspor yang dipaksa untuk ditanam itu adalah kopi. Oke, lanjut soal nomor 14. Perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah A. Kapitulasi Tungtang, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Renville, D. Perjanjian San Francisco, E. Perjanjian Kalijati. Kapitulasi Tungtang ini merupakan perjanjian penyerahan kekuasaan Nusantara atau Indonesia dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pemerintahan Britania Raya. Ini dilaksanakan pada tahun 1811 di Desa Tungtang, Kabupaten Semarang. Kemudian, Perjanjian Linggarjati yang B ini merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat, di mana perjanjian ini menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan Linggarjati ini diparaf pada tanggal 15 November 1946 di Istana Merdeka, Jakarta, dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1974 setelah mendapat
persetujuan Parlemen Belanda dan Knip. Kemudian Perjanjian Renville ini merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu USS Renville pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari tahun 1948. Nah, perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati. Kemudian perjanjian San Francisco ini merupakan perjanjian damai antara sekutu dengan Jepang. Nah, jadi perjanjian yang berisi penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang adalah perjanjian Kalijati. Oke, lanjut soal nomor 15. Keanggotaan DPR diresmikan dengan A. Kepres atau keputusan presiden, B. Perpres atau peraturan presiden, C. TAP MPR, D. PP E Inpres. Ya, keanggotaan DPR ini diresmikan melalui keputusan presiden atau Kepres, di mana Kepres ini merupakan hal yang meresmikan keanggotaan seseorang di dalam DPR. Biasanya masa jabatan DPR ini adalah 5 tahun serta dapat dipilih kembali pada pemilu berikutnya kalau seseorang itu mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPR. Oke, sebelum lanjut ke soal nomor 16, Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, tidak ada ruginya untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Nanti ketika saya upload video berikutnya, Bapak Ibu biar mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Subscribe itu gratis loh Bapak Ibu. Oke, lanjut soal nomor 16. Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI pertama mengusulkan rumusan Pancasila, yaitu A. Nasionalisme, internasional atau perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. B. Nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat, dan kesejahteraan sosial. C. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, perikemanusiaan, dan ketuhanan. D. Internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi, dan ketuhanan. E. Gotong royong, ketuhanan, kerakyatan, nasionalisme, dan demokrasi. Oke, jawaban untuk soal ini ya, Insinyur Soekarno pertama kali mengusulkan rumusan Pancasila itu yaitu kebangsaan atau nasionalisme. Berarti di sini jawabannya adalah B. Ya, karena kebangsaan atau nasionalisme dikedepankan dengan tidak melupakan ketuhanan. Oke, lanjut soal nomor 17. MPR menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden paling lambat. A. 29 hari, B. 30 hari, C. 40 hari, D. 60 hari, E. 90 hari. Nah, MPR akan menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden paling lambat itu 30 hari sejak menerima usul DPR, di mana usul DPR ini harus dilengkapi putusan MK bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, keputusan MPR ini terhadap usul pemberhentian presiden atau wakil presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dari 2/3 anggota yang hadir. Ya, ini untuk pengambilan keputusannya itu
harus dihadiri oleh 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dari 2/3 anggota yang hadir. Oke, soal nomor 18. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah A. Kerajaan Aceh, B. Kerajaan Bulungan, C. Kerajaan Demak, D. Kerajaan Samudra Pasai, E. Kerajaan Ternate. Nah, kerajaan Islam pertama di Indonesia ini adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian untuk kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa itu adalah Kerajaan Demak ya. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Proses formal untuk mengembalikan tahanan ke negara asalnya disebut dengan A. Ekstradisi, B. Remunerasi, C. Swaka, D. Transgenerasi, E. Deportasi. Nah, kita bahas dulu. Untuk jawaban ini adalah proses pengembalian tahanan ke negara asalnya itu disebut dengan ekstradisi ya. A. Kemudian remunerasi itu adalah ya pemberian gaji tambahan kepada pegawai sebagai apresiasi atas pekerjaannya. Kemudian swaka itu merupakan tempat berlindung yang diberikan orang lain karena suatu hal. Nah, kalau ada banyak ya pencari swaka yang datang ke Indonesia, itu berasal dari daerah-daerah yang berkonflik di negaranya. Kemudian kalau transgenerasi itu merupakan pola peralihan dari generasi sebelumnya, itu generasi tua, kepada generasi selanjutnya atau generasi muda. Kemudian kalau deportasi ini tindakan paksa mengeluarkan warga negara asing dari suatu negara ya, karena kemungkinan WNA itu ilegal datangnya ke Indonesia tanpa izin tinggal. Kemudian tambah lagi melakukan pelanggaran hukum di suatu negara. Oke, lanjut soal nomor 20. Wakil resmi sebuah negara yang bertugas melindungi dan membantu warga negaranya dan berkedudukan di luar ibu kota negara asing disebut dengan A. Kedutaan Besar, B. Atase Pertahanan, C. Konsulat Jenderal, D. Atase Perdagangan, E. Nuncio Apostolik. Untuk kedutaan besar ini merupakan kantor perwakilan diplomatik suatu negara yang ditempatkan di ibu kota negara lain. Berarti ini bukan ya. Kemudian atase itu merupakan perwakilan atau utusan diplomatik di luar negeri yang diperbantukan kepada sebuah kedutaan. Atase ini terdiri dari para ahli di dalam bidangnya masing-masing. Misalnya atase militer, atase kebudayaan, atase pertahanan, atase perdagangan. Ini yang diperbantukan di suatu kedutaan. Oke, bukan. Nah, yang benar ini adalah konsulat jenderal. Ya, wakil resmi sebuah negara yang bertugas melindungi dan membantu warga negaranya dan berkedudukan di luar ibu kota negara asing disebut dengan konsulat jenderal, karena konsulat jenderal itu ada yang ditugaskan di luar ibu kota negara asing. Nah, kemudian nuncio apostolik ini merupakan gelar untuk kepala diplomat gerejawi yang setara dengan duta besar, sehingga sering disebut juga sebagai duta besar tahta suci ya. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal ini. Jika ada hal-hal yang perlu di-sharingkan, mari kita lakukan di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.